Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan masyarakat dengan Ibu dosen pengampu Nurijadora MO. Baiklah, semuanya langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkatan sederhana. Nah, di Indonesia sendiri, cara hidup berburu, meramu makanan di tingkatan sederhana dialami oleh manusia Pithecanthropus atau Homo erectus dan manusia wajah atau Homo sapiens selama di kala Pleistocene. Kemudian, tingkatan penghidupan di kala Pleistocene awalnya mula-mula sangat sederhana, kemudian berangsur-angsur memiliki kemajuan sesuai dengan pengalaman-pengalaman manusia di kala Pleistocene kala itu. Kemudian keadaan bumi pada masa Pleistocene, di mana diketahui dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Rodersburg dekat Berlin bahwa hasil-hasil penemuan endapan tanah dijadikan sebagai sumber utama untuk keadaan alam fisik pada masa Pleistocene. Nah, langsung saja masuk pada materi yang kedua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkatan lanjut. Nah, di mana hidup berburu dan mengumpulkan bahan-bahan makanan terbukti dengan adanya penemuan ataupun alat-alat yang mereka buat seperti terbuat dari batu, tulang, ataupun dari kulit kerang. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada usaha untuk bertempat tinggal, yaitu di dalam gua-gua, terutama di dalam gua-gua payung yang pada suatu saat akan ditinggalkan, mungkin karena sekiranya tidak akan untuk meneruskan tempat hidup itu lagi. Nah, sampai saat ini semuanya masih paham kan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Nah, jika tidak ada, saya akan melanjutkannya kembali, yaitu dalam kehidupan manusia sudah ada mulai nampak kegiatan-kegiatan yang belum pernah pada masa-masa sebelumnya, seperti membuat lukisan di dinding-dinding goa dan dinding karang. Dan pada masa itu pula sudah ada penguburan manusia jika yang mengalami meninggal dunia. Nah, masuklah pada materi yang ketiga, yaitu masa bercocok tanam. Setelah cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui manusia, masuklah dan menginjaklah pada kehidupan yang disebut dengan bercocok tanam. Nah, pada masa ini amatlah sangat bersejarah bagi perkembangan dan peradaban masyarakat di Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena pada masa ini beberapa penemuan baru penguasaan sumber-sumber alam bertambah dengan cepat, dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dipelihara kemudian dijinakkan. Nah, pada masa ini anak-anak sudah mulai ada tanda-tanda untuk menetap pada suatu perkampungan terdiri dari tempat tinggal yang sederhana dan secara berkelompok ataupun berkeluarga. Baiklah, masuk pada materi yang keempat, yaitu materi yang terakhir adalah masa perundagian. Baiklah, di sini semuanya apakah sudah ada yang mengerti kata perundagian itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kata perundagian adalah kata yang diambil dari kata dasar undagi yang berasal dari Bali, yang artinya adalah seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang mempunyai kepandaian ataupun kepintaran dalam keterampilan, misalnya dalam pembuatan gerabah, perhiasan kayu, kemudian batu, dan sampan. Masa perundagian adalah masa akhir dari prasejarah di Indonesia, atau yang lazim disebut dengan masa logam oleh H.R. van Heckeren 1985. Kemudian disebut dengan The Bronze Iron Age. Nah, mengapa disebut dengan The Bronze Iron Age? Nah, hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya artefak tembaga. Nah, sedangkan artefak dari perunggu dan besi ditemukan secara bersamaan. Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengedukasi setiap penonton yang mendengarkan ataupun yang melihatnya. Terima kasih.